Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel demikian: akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Keluaran 31.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mengenai pekerjaan Tuhan, itu tidak boleh dikerjakan oleh sembarangan orang. Semua jenis pelayanan, yang rohani maupun yang jasmani, harus panggilan Tuhan. Demikian Bezalel dan Oholiab dipanggil Tuhan untuk tugas mulia, yaitu membuat peralatan yang akan dipakai untuk ibadah umat Israel dalam kemah pertemuan. Tuhan memenuhi Bezalel dengan Roh Kudus, dengan keahlian dan hikmat pengertian. Karunia Roh Kudus bagi Bezalel adalah karunia keahlian kesenian pahat. Itu sangat berguna untuk pembangunan kemah ibadah. Keahlian seni dan apa yang mereka berdua kerjakan bukan kemampuan biasa, bukan kehendak manusia, melainkan sesuai dengan segala apa yang Tuhan sendiri inginkan, yang Tuhan perintahkan. Jadi karunia Tuhan itu menghasilkan tempat ibadah yang sungguh indah, ya, di padang gurun. Karunia khusus yang Tuhan berikan di dalam gereja Tuhan bagi tiap orang percaya adalah karunia Roh Kudus. Karunia dari Tuhan bisa berbentuk karunia seperti berbuat mujizat, keahlian mengajar, ya, keahlian untuk bermain musik, memuji Tuhan, ya, bernyanyi, berdoa, syafaat, ya, membangun, memperbaiki rumah ibadah, mengunjungi, memperhatikan orang-orang susah, memberi, membantu dengan uang dan tenaga, dan segalanya kita harus lakukan untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi, jangan sembunyikan karunia roh yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang-orang percaya. Tidak ada yang tidak dipercaya. Mari gali karunia apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jangan hambat kemajuan pekerjaan Tuhan karena menganggap bahwa kita tidak punya kemampuan, atau yang lain kita yang paling pintar, paling punya banyak kemampuan, menjadi sombong. Ingat, Tuhan mempercayakan masing-masing. Itu titipan Tuhan. Mari segala bakat keahlian kita terima, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya mengenai menguduskan hari Sabat. Ini adalah perintah Tuhan kepada umat Israel melalui Musa, agar umat itu menguduskan hari Sabat. Di tengah kesibukan mereka bekerja, mereka membuat kemah suci dan segala perkakasnya, mereka harus beristirahat pada hari Sabat. Barang siapa berani melanggar akan dihukum mati. Umat Israel harus menguduskan hari Sabat karena mereka harus berhenti dari kesibukan dan berdiam diri untuk mengingat kebaikan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan telah memilih Israel sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus agar dapat melayani Tuhan. Tuhan telah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir agar mereka bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Maka bila tetap bekerja pada hari Sabat, berarti mereka tidak menghargai perintah Tuhan, seperti mau memperbudak diri lagi dalam pekerjaannya. Tuhan sendiri pun berhenti dari karya penciptaannya setelah mencipta selama 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti untuk beristirahat. Ya, jadi Tuhan mau umatnya pun berhenti beristirahat pada hari ke-7 dan datang ke rumah Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setelah itu memulihkan kekuatan tubuh.
Ya, setelah lelah 6 hari bekerja. Dan pada hari itu juga dapat bersekutu bersama keluarga, ya, mendengarkan firman Tuhan, bersaksi, berkomunitas. Itu semua sebagai tanda hormat kepada Tuhan yang telah menebus dan memelihara hidup umatnya. Perintah Tuhan kepada Israel mengenai hari Sabat jadi diberikan untuk kepentingan dan kebaikan mereka secara jasmani dan rohani. Bagi kita orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, hari Minggu adalah hari perhentian kita, yang kita kuduskan, yang kita khususkan untuk memuji, menyembah Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan. Hari Minggu ditetapkan merupakan hari peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemenangan iman kita. Kita bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, dan kita bersekutu dengan keluarga saudara seiman. Itu akan memulihkan fisik, memulihkan mental dan rohani, sehingga kita kuat lagi untuk menjalani hidup di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.